Ibu Winnie, silakan waktu kami persilakan untuk Ibu menyampaikan paparan dan tanggapan terkait dengan ekonomi Kerti Bali. Silakan Bu Winnie, terima kasih. Terima kasih Pak Dodi, Pak Moderator yang saya hormati Pak Gubernur Bali. Tentunya terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang telah diberikan dan juga apresiasi bahwa Pak Gubernur Bali bersama timnya telah bersama dengan Universitas Hindu telah bersama-sama untuk menyelenggarakan konferensi pertama yang saya pikir ini sangat penting untuk kita terus menggalang kebersamaan, membangun paradigma baru bersama untuk mewujudkan Bali era baru. Menyambung tadi apa yang sudah disampaikan secara lengkap oleh Pak Gubernur, bahwa kami di Bappenas bersama-sama sebenarnya dengan Pak Gubernur dan timnya telah menyusun peta jalan ekonomi Kerti Bali untuk menuju Bali era baru yang hijau, tangguh, dan sejahtera. Di mana tentunya Bali mendapatkan privilege dari kami untuk kami siapkan peta jalan transformasi ekonomi karena ini betul sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari transformasi ekonomi Indonesia. Nah, saya pikir ini nantinya sesuai dengan Pak Menteri sampaikan berulang-ulang bahwa pelaksanaan transformasi ekonomi di Bali yang kemudian kami berikan title atau judul Transformasi Ekonomi Kerti Bali menuju Bali era baru, ini akan menjadi contoh dan maupun best practices buat provinsi-provinsi lain di Indonesia dan juga bisa menjadi satu showcase yang bisa kita tunjukkan kepada dunia. Bapak dan Ibu, tentunya transformasi ekonomi ini sudah menjadi arahan Bapak Presiden sejak tahun 2019 dan sudah kami tuangkan sebenarnya dalam RPJMN 2020 sampai 2024. Namun tentunya dengan adanya pandemi COVID-19, transformasi ekonomi ini harus kita tata ulang dan kita redesign. Nah, inilah yang sedang kami lakukan di Bappenas untuk menyusun redesign transformasi ekonomi Indonesia pasca COVID. Dan satu langkah awal yang kita lakukan adalah melakukan transformasi ekonomi Kerti Bali. Dan tentunya inilah saat momentum yang sangat besar karena sejarah membuktikan saat setelah kita mengalami krisis, disitulah kita waktu yang tepat buat kita semua untuk melakukan reformasi, membenahi diri, menata ulang, dan melakukan lompatan-lompatan besar. Itu bisa dilakukan kalau memang kita biasanya setelah melewati masa krisis yang cukup dalam. Nah, oleh sebab itu, dengan dampak dari pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh ekonomi Bali yang cukup signifikan dan cukup dalam, ini merupakan momentum besar dan momentum yang sangat baik buat Bali untuk mulai melakukan perubahan secara fundamental, menjalankan strategi besar, serta kemudian menjadikan krisis ini sebagai batu pijakan untuk melakukan lompatan-lompatan besar menuju Bali era baru. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya hormati, ini mungkin Bapak Ibu yang belum mengetahui bahwa peluncuran peta jalan transformasi ekonomi Kerti Bali menuju Bali era baru, hijau, tangguh, dan sejahtera ini kemudian sudah diluncurkan oleh Bapak Presiden bersama Bapak Menteri PPN dan Pak Gubernur Bali pada tanggal 3 Desember 2021. Sekali lagi ini peta jalan transformasi ekonomi Bali merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari redesign transformasi ekonomi Indonesia pasca COVID. Dan tentunya tadi bagaimana kita mengusung best practices dari Bali, transformasi ekonomi Kerti Bali ini ke dunia. Ini kami bersama-sama dengan Pak Gubernur berencana untuk menyelenggarakan side event G20 yang rencananya akan diselenggarakan pada bulan November pada saat leaders meeting di Bali, dan kami akan menyelenggarakan side event transformasi ekonomi Kerti Bali yang merupakan side event G20 merupakan ajang kita untuk menunjukkan kepada dunia
bahwa inilah lompatan yang akan dilakukan oleh Bali menuju Bali era baru dalam rangka transformasi ekonomi Indonesia. Saya pikir ini momentum G20 bisa kita manfaatkan dan kita bersama-sama juga nantinya mengusung atau mendorong investor juga untuk bersama-sama membangun Bali, dan tentunya pada saat kita melakukan transformasi ekonomi Kerti Bali ini kita perlu juga kreatif financing ataupun pembiayaan yang inovatif yang dikombinasikan tidak saja dengan hanya gantungkan pada APBN dan APBD, tapi kita juga galang seluruh potensi pembiayaan non pemerintah yang kita dorong bersama-sama untuk mewujudkan Bali era baru ini. Dan tentunya yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Gubernur, peta jalan ekonomi Kerti Bali menuju Bali era baru ini disusun berdasarkan kearifan lokal Bali yang tadi disampaikan oleh Pak Gubernur. Jadi ini memang betul-betul selaras bottom up approach dan kemudian kearifan lokal, budaya lokal maupun potensi-potensi lokal kita eksplorasi bersama dan kita tuangkan dalam peta jalan transformasi ekonomi Kerti Bali ini. Sekali lagi saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pak Gubernur dan jajarannya, karena tanpa kolaborasi Pak Gubernur ini akan sulit tercapai kita dan sulit sekali untuk menyelesaikan dokumen yang seperti ini. Tapi karena berkat dukungan kerjasama maupun komitmen dari Pak Gubernur dan jajarannya, ini bisa kita laksanakan dan implementasinya pun kita kawal bersama-sama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, inilah kira-kira rangkaian maupun tahapan bagaimana Bali harus pulih, tetapi kemudian kami katakan bahwa pemulihan itu tidak saja cukup untuk Bali, karena kalau kita hanya pulih, maka trajektori dari pertumbuhan ekonomi Bali itu hanya mengikuti yang warna biru saja. Sementara kalau kita hanya mengikuti trajektori pertumbuhan ekonomi yang warna biru, ini adalah skenario business as usual, pulih saja seperti kondisi sebelum COVID, tetapi kemudian itu sebenarnya tidak cukup untuk Bali menuju era baru. Oleh sebab itu, untuk mengangkat trajektori perekonomian ke arah garis yang berwarna orange atau warna orange ini, maka inilah yang diperlukan skenario transformasi ekonomi Bali, sehingga Bali bisa akselerasi, bisa kemudian tidak hanya sekedar pulih, tapi tumbuh tinggi, terus berkembang dan menuju standar dari ekonomi berpendapatan tinggi. Kemudian Bapak dan Ibu, inilah kira-kira tadi nilai kearifan lokal Satkerti yang sudah disampaikan oleh Pak Gubernur Bali. Dengan berdasarkan nilai kearifan lokal Satkerti inilah kemudian kita merumuskan 6 strategi transformasi ekonomi Kerti Bali, yaitu Bali Pintar dan Sehat, Bali Produktif, Bali Hijau, Bali Terintegrasi, Bali Smart Island, dan juga Bali Kondusif. Di mana angka 6 ini merupakan angka sakral yang kita tuangkan berdasarkan kearifan lokal, kemudian kita blending, kita gabungkan dengan arah ke depan, dan kita selaraskan dengan desain baru dari transformasi ekonomi Indonesia. Jadilah strategi 6 strategi transformasi ekonomi Bali yang 6 ini. Dan tentunya ini kami juga apresiasi kemarin pada saat acara Bali DigiFest, Bali telah menerjemahkan bagaimana mewujudkan Bali Smart Island. Dan ini merupakan langkah-langkah konkret yang harus kita kawal bersama, yang nantinya tentunya akan diikuti oleh Bali Hijau, karena penerapan ekonomi sirkular untuk pengolahan sampah sudah cukup masif sekarang dan mulai diterapkan di Bali. Dan kita tinggal mendorong nanti bagaimana kita kemudian mengimplementasikan untuk strategi-strategi transformasi ekonomi Bali lainnya. Bapak dan Ibu, tentunya ini salah satu bagaimana kita menurunkan strategi transformasi ekonomi baru menuju kepada program-program yang perlu kita dorong bersama. Sebagai contoh, Bali Pintar dan Sehat, ini tentunya perlu ada peningkatan kualitas pendidikan di semua jenjang, peningkatan kualitas dan modernisasi pendidikan vokasi, baik vokasi yang berbasis pariwisata maupun vokasi untuk mengisi kebutuhan pengembangan industri
berbasis budaya di Bali dan juga untuk mengisi vokasi, terutama vokasi pertanian untuk menuju pertanian yang modern dan pertanian yang organik. Selanjutnya untuk Bali Hijau yang didorong di sini adalah melakukan transisi energi yang sudah dilakukan, mulai dilakukan oleh Bapak Gubernur Bali, bagaimana mewujudkan penerapan energi baru terbarukan di Bali, sehingga nantinya Bali tidak lagi bergantung kepada sumber energi yang berbasis fosil. Kemudian transformasi pengelolaan persampahan, ini juga yang sudah didorong melalui DAK, dana alokasi khusus. Kemudian juga mulai dilakukan business matching dengan swasta, yang bahkan sebagian nanti juga akan dibantu melalui dana Bank Dunia. Dan saya pikir transformasi pengelolaan persampahan di Bali ini juga akan menjadi percontohan yang sangat baik buat nanti provinsi lain juga untuk belajar dari Bali, bagaimana Bali bisa mengatasi permasalahan persampahan dengan penerapan konsep ekonomi sirkular dan konsep ekonomi hijau. Selain itu juga penanganan perubahan iklim dan juga pengembangan blue economy di Bali. Untuk Bali terintegrasi, Bali Smart Island dan Bali Kondusif ini juga seperti yang kami tuangkan di sini, dan terutama untuk Bali Smart Island, kemarin acara Bali Digital Festival merupakan salah satu pengejawantahan dari bagaimana mengawal strategi Bali Smart Island. Di mana di sini untuk mewujudkan Bali Smart Island kita membutuhkan peningkatan sumber daya manusia terampil di digital, peningkatan kualitas infrastruktur digital, kemudian mendorong agar UMKM dan ekonomi kreatif juga menjadi go digital, optimalisasi layanan wisata menuju Bali sebagai Bali Smart Island Destination, dan juga layanan wisata kemarin sudah mulai didorong oleh Pak Gubernur untuk menuju layanan wisata digital, serta juga mengakselerasi digitalisasi pemerintahan daerah yang sudah dilakukan melalui e-gov di pemerintahan Provinsi Bali. Selanjutnya tentunya Bapak dan Ibu, inilah kira-kira bagaimana kondisi dan isu strategis mengapa Bali Pintar dan Sehat ini menjadi strategi transformasi ekonomi Bali, karena memang masih ada kesenjangan kinerja IPM antar kabupaten kota di Bali. Nah, kemudian akibat COVID-19, yang selama ini indeks pembangunan manusia di Bali itu selalu meningkat cukup tinggi dari tahun ke tahun, tetapi pada saat terjadinya pandemi COVID-19, perbaikan dari IPM ini ternyata mengalami perlambatan karena akibat pandemi COVID. Nah, ini kemudian pasca pandemi COVID-19 yang kita harus dorong untuk bisa kembali meningkat dengan laju yang cukup tinggi. Selain itu juga Bali Produktif kita arahkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, sehingga nantinya tenaga kerja di Bali itu bisa menuju kepada kelompok pekerja kelas menengah, bukan pekerja buruh maupun pekerja kelas bawah, tetapi ini harus menuju kepada kategori pekerja kelas menengah. Yang kedua adalah modernisasi pertanian, menuju Bali organik, pertanian yang kompetitif, pertanian yang bisa mengisi rantai supply dari sektor unggulan di Bali seperti menjadi bagian dari rantai pasoknya sektor pariwisata. Sehingga nantinya Bali organik ini juga bisa menjadi salah satu potret maupun destinasi wisata Bali untuk bisa kemudian Bali organik ini menjadi salah satu line dari Bali ke depan. Ketiga adalah industri hijau, berdaya saing dan berorientasi ekspor, pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Sekali lagi nanti mungkin ke depan pariwisata yang akan didorong oleh Bali bukan pariwisata yang berbasis massal, tetapi adalah memang bisa mendorong spending yang lebih banyak, lama tinggal yang lebih banyak, sehingga inilah yang akan menjadi salah satu pendorong dari pariwisata berkualitas dan berkelanjutan di Bali. Ekonomi kreatif yang berdaya saing, dan juga selanjutnya adalah ekosistem UMKM yang tangguh dan berorientasi ekspor.
Untuk strategi Bali produktif, kami juga sudah melakukan pemetaan yang kami lakukan bersama-sama dengan Pemprov Bali, dari mana modernisasi menuju Bali organik ini kami kemudian tuangkan dalam peta komoditas unggulan Bali yang nama peta ini memang ada beberapa komoditas unggulan yang bisa didorong dan dikembangkan. Selain itu, untuk industri dan berorientasi ekspor, ini salah satu isunya adalah keterbatasan keragaman sektor industri yang berkembang di Bali, dan kemudian tentunya masih banyaknya potensi dari industri kreatif dan industri berbasis agro yang memang sangat berpotensi untuk dikembangkan ke depan. Oleh sebab itu, arah dari peningkatan industri pengolahan di Bali ini harus menjadi salah satu kekuatan utama Bali untuk bisa meningkatkan nilai tambah dari sektor-sektor hulu yang memiliki potensi di Bali. Oleh sebab itu, tentunya arah kebijakan dari peningkatan industri pengolahan di Bali adalah mendorong industri-industri yang bernilai tambah tinggi, memiliki nilai seni budaya Bali sebagai unggulan, ketersediaan yang di mana Bali memiliki ketersediaan bahan baku yang cukup besar, dan juga di mana potensi untuk mendorong peningkatan keterkaitan rantai pasok Bali dengan pasar ekspor, dan juga industri-industri yang memiliki keterkaitan erat dengan sektor pariwisata. Nah, oleh sebab itu industri-industri yang kita dorong adalah industri berbasis agro dan industri kreatif industri berbasis budaya kreatif dan kerajinan, di mana inilah yang akan menjadi sektor unggulan industri di Bali yang harus kita dorong dan kita kembangkan ke depan. Dan ini tentunya selaras dengan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur mengenai sektor unggulan Bali yang kita harus kembangkan. Selanjutnya ini beberapa hal mungkin bisa saya lewat saja, dan untuk strategi Bali Hijau memang isu strategis yang dihadapi Bali saat ini adalah pembangkit listrik yang digunakan oleh Bali saat ini sebagian besar berasal dari sumber bahan bakar fosil. Tetapi tentunya Bali masih punya potensi yang sangat besar untuk melakukan transisi energi. Salah satunya adalah energi berbasis surya, di mana nantinya ini akan menjadi salah satu lompatan untuk Bali bisa menuju kepada Bali Hijau. Selanjutnya adalah yang ingin kita dorong selain transisi energi, pengelolaan persampahan, penggunaan transportasi bersih, terutama kendaraan listrik, baik motor maupun mobil listrik. Dan ini nanti rencananya akan menjadi salah satu showcase untuk penyelenggaraan G20 di Bali, di mana nantinya kendaraan listrik sudah mulai diimplementasikan di Bali. Dan selanjutnya adalah Bali terintegrasi, di mana isu strategis dari Bali terintegrasi saat ini adalah konektivitas yang masih terbatas dan juga belum belum tersedianya bandara di Bali Utara yang bisa membantu penurunan kesenjangan antara Bali Utara dan Bali Selatan, serta ketersediaan infrastruktur penunjang logistik yang masih harus kita dorong. Dan tentunya ini kalau kita dorong berbagai hal yang akan dilakukan dalam rangka Bali mendorong strategi Bali terintegrasi adalah kita mendorong ketersediaan sarana dan prasarana penunjang konektivitas, mengembangkan Bali menjadi hub logistik udara, kemudian melakukan integrasi ekonomi Bali dan Nusa Tenggara, serta juga mengembangkan skema pembiayaan inovatif untuk penyediaan infrastruktur di Bali. Sehingga nantinya dengan infrastruktur konektivitas yang tersedia, maka kesenjangan antara Bali Utara dan Bali Selatan bisa kita turunkan. Dan tentunya juga di dalam juga Bali dengan pulau-pulau lain di Indonesia dan Bali dengan pasar global. Selanjutnya untuk Bali Smart Island, kita dorong tadi yang sudah saya sampaikan, karena memang salah satu upaya
yang kita akan lakukan adalah bagaimana memastikan 100% Bali coverage dengan konektivitas digital, di mana target 100% Bali coverage ini tidak saja tercover oleh jaringan atau layanan internet, tetapi juga dengan kualitas yang memadai, supaya nanti kalau kita jalan di Bali ke daerah manapun tidak lagi adanya blank spot. Nah, tentunya konektivitas digital ini perlu kita juga lengkapi dengan peningkatan literasi dari masyarakat Bali dan juga kompetensi dari sumber daya manusia di Bali untuk bisa terus memanfaatkan layanan digital dan ketersediaan infrastruktur digital ini untuk peningkatan ekonomi produktif. Inilah sasaran dari Bali era baru menuju Bali yang hijau, tangguh, dan sejahtera, di mana diharapkan di tahun 2045 Bali bisa meningkatkan PDRB per kapitanya 8 kali lipat dari PDRB per kapita saat ini, sehingga dengan PDRB per kapita sebesar 26.000 US dollar per kapita, ini akan setara dengan atau akan masuk ke dalam kelompok ekonomi berpendapatan tinggi, dan ini setara dengan kira-kira Spanyol saat ini. Produktivitas tenaga kerja diharapkan juga akan meningkat sebesar 6 kali lipat dari yang kondisi saat ini, dan pertumbuhan PDRB diharapkan akan mampu menuju 7,7% tahun 2045, dan pertumbuhan industri yang saat ini negatif minus 6,8% diharapkan akan dapat terus tumbuh menjadi salah satu prime mover dari perekonomian Bali ke depan yang lebih bernilai tambah tinggi, sehingga nantinya pertumbuhan industri di Bali akan bisa mencapai besaran 8%. Oleh sebab itu, perumusan skenario transformasi ekonomi Bali ini adalah sebagai bagian kontribusi Bali untuk mewujudkan visi Indonesia 2045, sehingga Indonesia nantinya juga bisa menjadi negara maju dan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah, dan sebelum tahun 2045 kita bisa menjadi negara berpendapatan tinggi. Oleh sebab itu, kontribusi dari transformasi ekonomi Bali ini adalah mewujudkan diversifikasi ekonomi tidak saja di Provinsi Bali, tetapi juga menciptakan diversifikasi ekonomi Indonesia, menguatkan keterkaitan antar sektor, menciptakan integrasi ekonomi domestik yang lebih baik dan lebih kuat, serta tentunya ini membutuhkan effort dan kolaborasi kita bersama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas acara pada hari ini, yang merupakan salah satu upaya baik untuk terus kita menggalang kesatuan, menggalang paradigma yang baru, menggalang kekuatan bersama untuk mewujudkan ekonomi Kerti Bali menuju Bali era baru. Terima kasih. Om Santi 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 Om.